Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag tak mainkan Ronaldo lawan City karena respect. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak dimainkan Erik ten Hag ketika Manchester United dilumat Manchester City. Dalam sesi jumpa pers, Erik ten Hag juga ditanya mengenai alasannya menurunkan Martial alih-alih Ronaldo sebagai pemain pengganti. Apakah itu berarti CR7 kini menjadi striker pilihan ketiga? Ten Hag mengaku alasannya adalah respect pada karir CR7. Aku tidak akan memasukkan Ronaldo karena kami ketinggalan 0-4 atas dasar respect kepada Cristiano kepada karirnya yang luar biasa, ujar Erik ten Hag. Sudah hamburkan uang untuk beli bek baru, MU masih lebih banyak kebobolan ketimbang cetak gol. Manchester United musim ini baru mencetak 11 gol tetapi sudah kebobolan sebanyak 14 gol dari 7 pertandingan. Jika digabung sejak awal musim lalu, maka Manchester United memiliki catatan kebobolan 71 kali berbanding dengan memasukkan 68 gol. Padahal dalam 2 bursa transfer sebelumnya, MU mendatangkan Rafael Varane, Tyler Malacia, dan Lisandro Martinez dengan total biaya lebih dari 115 juta pound sterling. Nama-nama mentereng tersebut tak berdaya di tangan Manchester City. Manager of the Month edisi September awal Oktober dibantai Pep Guardiola. Waktu berputar begitu cepat untuk manajer Manchester United Erik ten Hag. Dia menerima gelar Manager of the Month di Premier League edisi September. Akan tetapi pada awal Oktober momen buruk langsung menimpanya. Manchester United kalah telak dari Manchester City pada laga derby. Benar-benar kontras dengan situasi yang terjadi sebelumnya. Sebagai sebuah tim, kami akan saling kritik besok dan kami harus belajar berbuat lebih baik dan itu dimulai pada laga berikutnya. Dikalahkan oleh Manchester City, menegaskan di mana level kami saat ini, ujar ten Hag. Guardiola pun ngeri lihat Erling Haaland. 3 gol dan 2 assist di laga dengan tensi tinggi pastinya sulit dilakukan, namun Haaland justru membuat segalanya tampak mudah. Dia memang sebagus itu. Menariknya, Haaland bukanlah tipe striker yang hanya menunggu kesempatan mencetak gol. Dia juga terlibat aktif dalam permainan tim dan aktif mencari bola. Dia memang jadi pemain kami untuk urusan mencetak gol. Sungguh, torehan angkanya bikin ngeri. Saya suka dia terlibat dan terus terhubung dengan bola. Saya memang ingin dia melakukan itu, ujar Pep Guardiola. Baru main 11 kali, Manchester City sudah ancang-ancang beri Erling Haaland kontrak baru. Erling Haaland baru 11 kali bermain untuk Manchester City, tetapi penampilannya yang moncer membuat klub kini kepikiran untuk memperbarui kontraknya. Laporan dari Daily Star menyebutkan bahwa Manchester City rencananya akan membatalkan kontrak lama. Citizen disebut akan menyodorkan kontrak baru. Kontrak baru ini akan menawarkan gaji yang lebih menggiurkan. Cara ini dipakai untuk mencegah Haaland berpindah ke lain hati dengan cepat. Selain gaji, Manchester City juga akan menambahkan beberapa poin soal bonus yang bisa dicapai Haaland jika berhasil mencapai sejumlah kesepakatan baru di dalam kontrak. Harus diakui, nonton Manchester City itu menyenangkan. Kemenangan Manchester City dalam derby Manchester kali ini diakui oleh Roy Keane. Keane menegaskan kekalahan MU memalukan, tetapi di saat yang sama dia mengakui bahwa Manchester City terlalu kuat. Menjebol gawang MU 6 kali jelas jadi catatan istimewa tersendiri untuk Manchester City. Gaya main Manchester City begitu enak ditonton dan jelas sangat dominan. Manchester City luar biasa. Menonton Manchester City rasanya menyenangkan, terlebih melihat mereka secara langsung di lapangan. Mereka adalah salah satu tim terbaik yang pernah saya saksikan, kata Keane. PSV beberkan harga minimal untuk boyong Cody Gakpo. Manchester United gas nggak nih? Menurut laporan dari Football Transfer, PSV masih terbuka terhadap negosiasi untuk transfer Cody Gakpo. Tetapi untuk kali ini, PSV menetapkan batas minimal 45 juta euro sebagai harga awal negosiasi. Hanya saja harga tersebut bisa naik per Januari 2023.
Itu semua berdasarkan performanya di atas lapangan. Konsistensi performa yang ditunjukkan Gakpo bersama PSV menunjukkan bahwa ia bisa semakin meledak sepanjang musim berjalan. Maka dari itu, Manchester United harus menyiapkan dana yang lebih besar untuk mengantisipasi kenaikan tersebut dan perang harga dengan klub peminat lainnya. Mikel Arteta tak akan biarkan Xavi Hernandez sendirian dekati Ruben Neves. Rencana Xavi Hernandez untuk mendatangkan Ruben Neves akan dapat tentangan dari Mikel Arteta. Kedua manajer ini sama-sama tertarik untuk memboyong gelandang Wolverhampton tersebut. Barcelona sejatinya diketahui jadi pilihan utama Neves jika harus pindah dari Wolverhampton. Namun laporan dari Sport menjelaskan bahwa Barcelona tidak akan semudah itu mendapatkan tanda tangan pemain timnas Portugal tersebut. Arteta mengagumi sosok pemain berusia 25 tahun itu. Ia bisa melengkapi kekurangan yang ada di lini tengah Arsenal. Juventus sudahi rekor buruk Massimiliano Allegri, kami harus tetap low profile. Catatan buruk Juventus musim ini akhirnya berhenti saat menjamu Bolonya. Dalam laga tersebut, Juventus berhasil menang dengan skor cukup telak, yakni 3-0. Kemenangan Juventus juga sekaligus membawa mereka naik ke posisi ke-7 klasemen Liga Italia. Allegri mengaku senang dengan penampilan anak-anak asuhnya saat melawan Bolonya. Kemenangan ini sangat bagus bagi mental para pemain Juventus. Meski demikian, pelatih asal Italia itu meminta para pemain Juventus untuk tetap low profile karena ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh para pendukung Juventus. Bisa cetak gol perdana di Serie A, Filip Kostic ingin balas budi pada Dusan Vlahovic. Filip Kostic berterima kasih kepada Dusan Vlahovic atas assist-nya dalam kemenangan 3-0 atas Bolonya. Dia berharap bisa membalas budi rekan setimnya di Juventus dan Serbia itu. Kedua pemain itu memang sudah melakukan kombinasi yang bagus untuk Serbia di UEFA Nations League beberapa hari yang lalu. Gol pertama saya sangat senang karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Saya melakukan pekerjaan dengan bagus bersama Dusan. Saya berterima kasih kepadanya atas bantuannya dan saya berharap saya bisa membalasnya lain kali, ujar Kostic. Pelatih Bolonya Thiago Motta, Juventus pantas menang, tim yang kuat. Bianconeri meraih kemenangan kandang 3-0 atas Bolonya dalam lanjutan Serie A Italia. Pelatih baru Bolonya Thiago Motta mengakui Juventus pantas meraih kemenangan dan menyebut mereka sebagai tim yang kuat. Motta berharap Bolonya bisa meraih hasil positif lawan Sampdoria usai kalah dari Juventus. Pertandingan yang sangat rumit malam ini, tetapi Juve pantas menang. Juve adalah tim yang kuat dan mereka menyebabkan masalah bagi kami. Kami tidak bisa keluar dari lapangan kami dan ketika kami melakukannya mereka bertahan dengan baik, ujar Motta kepada DAZN. Jelang lawan Barcelona di Liga Champions, kondisi Lautaro Martinez mengkhawatirkan. Lautaro Martinez bermain penuh saat Inter Milan ditekuk AS Roma, tetapi setelah laga tersebut berakhir, Lautaro Martinez dikabarkan mengalami cedera flexor. Kekhawatiran pun muncul di benak Inter Milan lantaran mereka akan menghadapi Barcelona di Liga Champions. Lautaro Martinez sosok penting dari kubu Nerazzurri lantaran dirinya adalah penyumbang gol terbanyak sejauh ini, yakni 3 gol. Pertandingan Inter kontra Barca pun bisa dibilang krusial karena kedua tim sama-sama mengkoleksi 3 poin dari 2 laga. Kemenangan akan membuat mereka memperbesar peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Cetak hat-trick ke gawang MU, Phil Foden, mimpi jadi kenyataan. Winger Manchester City, Phil Foden memberikan tanggapan terkait hat-trick pertama yang dia cetak bagi The Citizen pada laga kontra Manchester United. Foden menyebut hal itu sebagai mimpi yang menjadi kenyataan, terlebih dia mencetak hat-trick ke gawang Manchester United. Foden mengaku mulai menemukan chemistry apiknya dengan Haaland. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, bermain di derby Manchester sebagai penggemar City dan mencetak hat-trick, ujar Foden seperti dilansir dari laman resmi klub. Ole Gunnar Solskjaer dalang dibalik kemampuan sundulan Erling Haaland. Setiap pemain hebat pasti punya guru, begitu pula dengan Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut mengakui bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah gurunya di masa kecil yang mengajarinya cara menyundul. Haaland menjelaskan bahwa sejak kecil ia takut menyundul bola. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu mengakui bahwa Ole melihat ketakutan tersebut dan memberinya sesi latihan khusus dengan asisten pelatih. Ketika saya bergabung dengan Molde dengan Ole di sana, dia bilang, "Oh, kamu tidak bisa menyundul, berarti kita harus segera mempelajarinya," ujar Haaland.
Liverpool harus segera atasi masalah Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold kembali menjadi sorotan. Bek kanan itu diabaikan oleh Inggris selama jeda internasional dan mengalami akhir pekan yang buruk di Liga Primer ketika Brighton mencetak 3 gol di Anfield untuk mengambil 1 poin. Menurut mantan pemain Manchester United, Lee Sharpe, performa Trent perlu ditangani oleh Klopp. Itu adalah sesuatu yang perlu ditangani untuk Klopp dan untuk Trent sendiri. Tim lawan akan mengincar dia dan itu akan menyebabkan masalah bagi Liverpool, kata Sharpe di Stadium Astro. Gara-gara Neuer, Alexander Nubel tak sudi balikan dengan Bayern Munich. Alexander Nubel kini sedang menjalani masa-masa indah bersama AS Monaco di Prancis karena ia mendapatkan kesempatan menjadi kiper utama. Hal ini tentu tak ia dapatkan selama membela Bayern Munich. Keberadaan Manuel Neuer di Bayern Munich membuat Nubel kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Karena kiper internasional Jerman itu hampir selalu menjadi orang yang dipercaya untuk menjaga gawang di Bavarian dalam setiap pertandingan. Nubel pun memastikan bahwa dia tidak akan kembali ke Bayern selama Neuer masih bertahan bersama klub Bavaria itu. Edin Terzic pastikan Jude Bellingham layak jadi kapten di usia 19 tahun. Pemain berusia 19 tahun asal Inggris, Jude Bellingham ditunjuk sebagai kapten tim Borussia Dortmund saat menjalani laga pekan ke-8 Bundesliga melawan tuan rumah FC Köln. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic juga menyebut bahwa Jude Bellingham sudah layak menjadi kapten tim meski usianya masih sangat muda dan ia harus memimpin rekan-rekannya yang bahkan berusia jauh lebih tua. Dengan demikian, Bellingham berarti menjadi kapten tim Dortmund setelah baru 3 musim membela skuad hitam kuning. Carlo Ancelotti yakin Real Madrid segera bereaksi. Rekor 100% kemenangan Real Madrid untuk kampanye 2022-2023 berakhir di Estadio Santiago Bernabeu. Tim tamu Osasuna berhasil menahan superioritas Los Blancos di ibu kota Spanyol dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, Real Madrid gagal kembali ke puncak yang diduduki Barcelona lawan mereka berikutnya di La Liga. Pelatih Carlo Ancelotti yakin Los Blancos akan bangkit kembali. Ketika tim ini tidak menang, itu bukan waktu yang menyenangkan. Hasil imbang membuat kami sedih, tetapi kami akan segera bereaksi, kata pelatih Carlo Ancelotti. Aurelien Tchouaméni tak mau disamakan dengan Paul Pogba karena satu alasan. Tchouaméni baru didatangkan Real Madrid dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas 2022. Tchouaméni memang tampil cukup apik sejauh ini, bahkan Tchouaméni mendapatkan julukan The New Paul Pogba dari banyak pihak karena gaya bermainnya yang mirip. Akan tetapi Tchouaméni mengaku tidak ingin disamakan dengan Pogba karena satu alasan. Tchouaméni hanya ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak mau berada di bawah bayang-bayang Pogba. Saya bukan The New Pogba, saya Aurelien Tchouaméni. Saya mencoba menulis cerita saya sendiri, ucap Tchouaméni. Christophe Galtier beri pujian untuk Lionel Messi. Penonton di Parc des Princes dibuat terpana saat Lionel Messi mengeksekusi tendangan bebas yang berakhir melewati Kasper Schmeichel untuk memberi Paris Saint-Germain keunggulan dalam pertandingan Ligue 1 melawan OGC Nice. Itu adalah gol kelima pemain internasional Argentina itu di Ligue 1 musim ini. Christophe Galtier pun memberikan pujian untuk pemainnya tersebut dan meyakini bahwa selama pria berusia 35 tahun itu bahagia, maka dia akan tampil bagus. Saya sangat senang melihatnya setiap pagi di sesi latihan. Dia dalam semangat yang baik, sangat bahagia. Dia adalah pemain yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, jelas Galtier. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!